Bab 4. Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas internasional. Perencana usaha makanan internasional. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan makanan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Yang kedua, mengolah makanan dengan tepat. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Yang keempat, carilah lokasi yang tepat. Yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Yang keenam, berikan pelayanan prima. Yang ketujuh, konsisten dalam pelayanan. Dalam melaksanakan kewirausahaan makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan yaitu 1. Faktor produksi alam. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional harus menentukan segmentasi pasar. 1. Lokasi usaha. 2. Harga jual. Isi proposal meliputi visi dan misi, tujuan kegiatan usaha, maksud kegiatan usaha, profil usaha makanan internasional, strategi pasar, analisis SWOT sebagai kelainan usaha, proses produksi. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Makanan kontinental. Makanan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang punya dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa. Yang kedua, masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Kemasan harus memiliki sifat-sifat permeable terhadap udara, oksigen, dan gas lain. B. Bersifat non-toksik dan inert atau tidak beraksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Yang ketiga, kedap air, mampu menahan air atau kelembaban udara sekitarnya. Yang keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Yang kelima, relatif tahan terhadap panas. Yang keenam, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Menghitung titik impas usaha makanan internasional. Jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produksi makanan internasional sebesar 190.700.000 per paket, sedangkan total produksi menghasilkan 120 bungkus per paket, dan jika harga produk makanan internasional dihargai 5.000 per bungkus, maka BEP produksi 190.700.000 per 5.000, hasilnya 38 bungkus. BEP harga 190.700.000 per 120 bungkus, hasilnya 1.600 per bungkus. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang kata, dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.